Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenakan baju lateks yang identik dengan aktivitas tidak wajar. Korban meregang nyawa akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan korban mati lemas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang satu aktivitas tidak wajar yang akhirnya berujung maut. Ada seorang perempuan yang menelpon ke sebuah fasilitas kesehatan dalam keadaan panik. Di telepon perempuan itu suaranya gemetar, dia hampir menangis, dan dia berkata, "Saya minta tolong. Ini ada seorang tamu saya, tiba-tiba saya jatuh dan dia nggak bernafas. Dan sekarang keadaannya tidak sadar." Saat tim medis datang, mereka mendapati ada seorang laki-laki yang dalam keadaan terbaring di ruang tamu, dan pada saat diperiksa, napas dan nadinya sudah tidak ada. Dan bahkan waktu dicek, badannya sudah mulai kaku. Dan memang si laki-laki ini sudah meninggal dunia. Waktu ditanya kronologi kejadiannya, jawaban si perempuan ini agak aneh. Katanya, si laki-laki ini tuh teman kantornya. Dan si laki-laki ini cuma mampir ke rumah si perempuan untuk numpang bersih-bersih badan, numpang mandi. Dan jawaban si perempuan ini kayak gugup dan seakan-akan tuh kesana kemari. Dan akhirnya pihak para medis pun menelpon pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Pihak yang berwenang pun datang dan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Mereka menemukan keganjilan, terutama di pakaian yang dikenakan oleh korban. Lalu saat mereka melakukan pemeriksaan pada perempuan pemilik rumah, mereka mendapati bahwa urin si pemilik rumah ini positif mengandung zat berbahaya. Pihak yang berwenang kemudian mengevakuasi jasad si korban ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa oleh tim forensik, didapati kalau korban ini mengenakan semacam baju berbahan lateks yang sangat ketat. Dan pada saat itu mereka mendapatkan kesulitan untuk melepas bajunya, sampai akhirnya terpaksa digunting. Pada tubuh korban ini terdapat tanda mati lemas yang jelas. Didapatkan kebiruan pada bagian bibir, bahkan sampai pada selaput matanya itu ada bintik perdarahan. Kemudian dari leher hingga bagian wajah itu sampai berwarna lebih gelap daripada kulit sekitarnya. Ada luka lecet tekan yang melingkar dengan lebar 1,5 cm. Selain itu, pada saat pemeriksaan juga didapati ada beberapa luka lecet dan memar pada bagian paha, dada, punggung, dan di sekitar organ vitalnya korban. Sebab kematian korban ditetapkan adanya kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas. Akhirnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap perempuan si pemilik rumah. Saat pihak yang berwenang melakukan penggeledahan di rumah itu, mereka menemukan benda-benda ganjil
yang mirip alat penyiksaan, seperti besi dengan pengikat dan juga topeng berbahan kulit. Selain itu ditemukan juga sejumlah bahan bacaan, video yang mengarah ke aktivitas seksual yang tidak wajar. Pihak yang berwenang kemudian menginterogasi si perempuan tadi, dan akhirnya si perempuan tadi pun mengaku bahwa ia dan laki-laki tersebut memang memiliki penyimpangan perilaku seksual. Dan mereka merasa cocok satu sama lain karena merasa saling melengkapi. Karena si laki-laki tadi mendapatkan kepuasan saat dirinya itu merasa dikuasai. Dan si perempuan mendapatkan kepuasan kalau dia merasa bisa menguasai seseorang. Dan mereka itu bertemu di semacam forum dunia maya, tempat berkumpulnya orang-orang dengan penyimpangan perilaku seksual. Sebenarnya sebelum ini, mereka sudah beberapa kali bertemu untuk saling memuaskan hasrat satu sama lain. Dan setiap kali bertemu, mereka mencoba tantangan-tantangan baru supaya mereka bisa semacam mengumpulkan poin yang nanti akan mereka bagikan di forum tersebut. Pada hari itu, mereka sedang mencoba satu tantangan baru, di mana si laki-laki akan dibuat seolah-olah sedang diculik. Jadi rencananya, si laki-laki itu akan mengenakan baju dari lateks dan juga penutup wajah dan topeng berbahan kulit. Dan juga di bagian mulut dan lehernya diikat menggunakan tali sepatu. Setelah itu, si laki-laki akan ditinggal selama beberapa jam. Baru nanti si perempuan akan kembali. Tapi saat si perempuan itu kembali, dia menemukan pasangannya sudah tidak bernafas. Akhirnya dalam keputusasaan dan kepanikannya, si perempuan ini mencoba memanipulasi TKP. Dia mencoba membuat seakan-akan teman laki-lakinya ini meninggal karena penyakit jantung. Tapi si perempuan ini kesulitan waktu mau membuka baju si laki-laki. Karena tadi bajunya kan terbuat dari lateks. Dan dia benar-benar kesulitan. Akhirnya mau gak mau, dia biarkan aja si laki-laki itu masih mengenakan baju tersebut. Dan itu yang jadi petunjuk pertama bagi pihak yang berwenang. Itu tadi merupakan salah satu cerita tentang bagaimana hawa nafsu itu akan menjadi satu yang berbahaya apabila dibiarkan menguasai diri seseorang. Karena pada akhirnya keisengan si perempuan dan si laki-laki tadi mengakibatkan hilangnya nyawa, dan si perempuan tadi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Memang hawa nafsu itu adalah bagian yang normal dari diri manusia. Hawa nafsu membantu manusia untuk bertahan hidup, mulai dari makan sampai berkembang biak. Tapi jika dibiarkan itu tidak terkendali, hawa nafsu itu bisa malah mencelakai. Hawa nafsu bisa membutakan mata seseorang, termasuk terkait bahaya yang mengintai. Saat hawa nafsu itu menguasai seseorang, kadang orang menganggap, bahaya yang ada gak seberapa. Sepadan kok dengan kesenangan yang kita dapatkan. Mengendalikan atau mengikuti hawa nafsu tersebut, keputusannya ada di tangan kita. Sekian episode kali ini.
Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.